Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk 22 Oktober, hari Rabu di jam 1 pagi per saat ini kita record. Dan saat ini kembali kita akan melihat gold. Kemarin gue nggak sempat buat untuk analisa harian karena sedang sibuk sama aktivitas harian. Dan saat ini kembali kita akan analisa apakah bisa sebenarnya ini sudah ketinggalan satu hari, sepertinya kita akan taruh drop dulu. Ini warna biru itu support sama resisten buatan sendiri ya, bukan daerah Fibo. Lalu ini pas banget di 43, ini Fibo kita ya, 4376 dia langsung ngedrop. Dan kemarin gua nggak open posisi sama sekali di atas sama bawah, hanya robot saja, dan robot kita juga kena SL satu kali ya. Jadi ini kemungkinan sih, RSI pun sudah berada di area 20-an. Ini downtrend parah. Kalau tidak ada big news, atau ini pasti ada big news sih, tapi nggak juga ya. Hari ini nggak ada big news soalnya. Kemungkinan besar hanyalah orang-orang taking profit gitu ya. Tadi gue udah cari tahu sedikit juga sih, sebenarnya di geopolitik tidak ada big news. Jadi ada kemungkinan ini akan menjadi area sideways ya. Ini hanya aksi taking profit orang-orang. Tapi gue penasaran banget nih, kayak dalam banget ya penurunannya. 230. Kelihatan nggak sih? Ya, minusnya 237. High-nya 4375, low-nya 4080, mau 300. Ini drop terbesar ini sepanjang sejarah ini. 200 lebih. Biasa tuh cuma 100 paling gede itu. Itu udah FOMC news. Ini nggak ada big news, minus 238. Minus 5%. Oke. Dan ini pun langsung ngebanting ya. Dari RSI sempet ya, dari 90-an langsung kembali ke 59. Nah, ini kalau mau naik lagi baru valid nih. Tapi ini dalam waktu 1 bulan, 1 bulanan, September, Oktober, November, 1 bulan, 2 bulan. Memang dari New ATH jebol, ini mau naik 30%. Memang terlalu drastis, tapi kali ini dropnya cukup mengagetkan ya. Karena gue perkirain tuh memang 150, tapi nggak nyampe mau 300. Ini sih yang hari ini trading buy sih mati ini. Ini sih banyak yang MC nih hari ini ya, jangan-jangan ya. Ya gue belum buka sosmed nih. Ini jangan-jangan di apa namanya sosial media lainnya yang thread udah banyak yang MC kah hari ini, karena banyak yang ngebuy nih pasti nih. Karena saat ini tidak ada big news, tidak ada news apapun yang bisa membuat drop sampai 200 selain ya orang-orang pada taking profit gitu loh. Karena ekonomi lagi nggak stabil, pada pegang cash aja. Jawabannya sesimpel itu. Dan untuk dari technical analysis juga ini sudah di area support kuat, dan ini resistennya juga pas gitu, mantul. Jadi ya kita bisa mulai trading besok ya. Kita bisa counter trend tipis-tipis, walaupun jangan terlalu counter untuk buy-nya ya, karena ini sepertinya akan jebol lagi, karena ini trennya lagi kuat banget, bukan kuat lagi, ini kuat banget untuk turun ya. Jadi ini buy lot kecil aja, jangan coba-coba counter trend sebetulnya di kondisi sekarang. Tapi ini resisten cukup kuat, dan bawahnya lagi lebih tepatnya untuk bisa kita cicil buy, atau bisa juga sih buat invest gold ya untuk jangka panjang. Invest gold dalam artian TP-nya nanti di 5.000 gitu ya, yang nggak akan MC punya. Ya ini 4.000 udah bisa, 4.100 ya, minusnya mau 300 ya. Sudah cukup itu untuk invest gold ya. Buat teman-teman kalau dikasih lagi ke 4.100-an ya, bisa cicil buy juga kita. Dan sell-nya sebenarnya di sini ada resisten tipis juga 4145, tapi kayaknya terlalu beresiko, jangan deh ya. Lebih baik kalau misalnya mantul sampai 67 baru kita cari sell lagi. Dan saat ini ekonomi sedang tidak stabil, jadi ada kemungkinan juga bisa naik mantul sampai kembali ke New ATH dalam sehari juga. Ingat, ini tidak ada big news, ini bisa drop dalam secepat mungkin, dan besok juga bisa naik secepat mungkin. Dan ingat, besok sesi Asia, China tuh ngebeli mulu ya. Yang ada kemarin Bitcoin drop gara-gara China jual semua Bitcoinnya kan. Bisa jadi dipindahin ke investasi emas di besok hari. Bisa jadi ya, bisa jadi kembali memantul. Jadi lebih baik kita tunggu saja area-area yang kira-kiranya bisa buy dan sell. Dan saat ini gue beli di lot kecil dulu untuk scalpingan kita, karena memang ekonomi sedang tidak stabil pada menunggu sampai tanggal 24 nanti. 22 juga udah mulai sih, 22 sampai 24 ekonomi nggak stabil. Ini akan ada pergerakan yang barbar banget, jadi mungkin gue hanya akan open posisi sekali aja. Kalau kena TP bagus, nggak ya udah skip. Kalau kena SL, karena ini 22 sampai 24 akan banyak big news dari geopolitiknya. Oke, mari kita lihat dari Forex Factory-nya sendiri.
BTW tadi gue udah cari juga di geopolitik ya. Ya yang intinya di geopolitiknya tidak ada big news ya. Semuanya juga pada bingung kenapa dropnya dalam banget. Dan menurut gue kesimpulannya sebenarnya dari investing.com, gue tanya ChatGPT maupun searching Google, intinya kalau dari geopolitik, ya ekonomi sedang tidak stabil aja. Semua pada menunggu tanggal 24. Jadi sebenarnya lebih aman untuk trading di atas tanggal 24. Lalu di hari ini ada CPI dari GBP, ini juga akan sebagai penanda apakah ekonomi secara global atau secara dunia seperti apa gitu ya. Apakah naik atau turun itu juga sebagai tanda karena US masih shutdown. Jadi gold ya naik yang nggak jelas, turunnya pun nggak jelas seperti biasa. Hukum alam aja ya. Kalau naiknya drastis maka turunnya pun akan drastis, tidak bisa dibendung. Lalu dari big newsnya sendiri, gue udah cari tahu juga semuanya nggak ada yang tahu kenapa gold hari ini turun drastis. Tapi yang pasti sepanjang sejarah hari ini adalah turunan yang paling dalam karena ya memang sudah naiknya sudah terlalu tinggi mungkin ya. Jadi untuk besok mungkin kita akan jaga-jaga sepertinya lebih aman untuk tradingnya nanti di tanggal 24 ke atas. Tapi kalau untuk sekarang mungkin lot-lot kecil boleh. Tapi kalau lagi downtrend dalam begini, ekonomi sangat tidak stabil, mungkin akan ada pemantulan-pemantulan di 3950. Mungkin kalau dikasih drop lagi sampai 38, itu masih memungkinkan. Atau sudah kembali recovery, bahkan kembali ke daerah New ATH juga bisa. Karena ekonomi sedang benar-benar tidak stabil, baik buy ataupun sell. Jadi lebih aman sebenarnya mungkin sampai tanggal 24 ke atas baru kita trading lagi di tanggal 27, sebetulnya itu jauh lebih aman. Atau ya lebih baik jaga MM aja. Ambil 1-2 posisi, buy atau sell, habis itu selesai tinggalkan. Kena SL, maksudnya pasang TPSL-nya juga. Kalau kena satu posisi ya sudah, kalau enggak ya udah abaikan. Jadi jangan terlalu banyak trade untuk 2 hari ke depan karena memang ekonomi sangat tidak stabil. Gue berani jamin bisa juga ada 1 hari akan drop parah, tiba-tiba naik drastis, atau sebaliknya tiba-tiba naik drastis dan drop parah. Karena China kemarin habis jual Bitcoin-nya banyak ya, bisa jadi besok di pagi hari China nyetok lagi karena dia beli dari 2.900, gua hafal banget, 2933 mereka nyetok banyak banget emas. Jadi ada kemungkinan kemarin Bitcoin drop, mereka jual semua Bitcoinnya dan saat ini pada drop, emasnya bisa jadi besok pagi dibeli lagi, di buyback lagi, bahkan terbang ke daerah New ATH juga masih memungkinkan ya China, karena dia habis jual semua Bitcoinnya. Jadi ada kemungkinan bisa buyback lagi. Dan di ekonomi yang sangat tidak stabil ini ya anjuran gue mungkin ambil 1-2 posisi saja, habis itu tinggalkan ya, karena sampai tanggal 27 mungkin lebih aman untuk trade. Tapi kalau untuk yang suka trading news atau barbar, nah ini saatnya cuan banyak mereka. Kalau gue enggak, gue lebih suka cari yang stabil, jadi gue lebih cari yang aman-aman aja. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Gue akan buy di 4 ribuan dan sell di 4167 untuk esok hari. Kalau dikasih, kalau enggak, ya sudah ya. So segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.